Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Diana, kamu itu kenapa sih? Hah? Kok seperti orang kalah perang saja? Hah? Tadi saya hampir tabrakan, Pak. Loh, kok bisa? Tapi ya sudahlah. Yang penting kan tidak terjadi apa-apa. Iya kan? Tunggu sebentar, tunggu. Diana, ini kartu undangan kalian sudah selesai dicetak. Papa sendiri yang milih. Dan Papa yakin pasti Najohan juga suka. Papa yakin Johan benar-benar mencintai saya. Ada apa lagi sebenarnya ini, sayang? Kenapa sih kamu? Papa jawab aja deh. Apa benar saya akan jadi kawin sama Johan? Cinta adalah dasar utamanya kebahagiaan. Dan itu sudah kamu miliki. Kalian berdua kan saling mencintai. Nah, apalagi? Kenapa kamu masih ragu? Cinta Johan pada Stella, Pak. Hal itu tidak bisa saya ingkari. Apa sebenarnya maksudmu, Diana? Sepertinya sekarang ini kami berada dalam lingkaran yang sulit. Pagi. Seseorang dari perusahaan asuransi sedang menunggu di ruang dokter. Oh ya, makasih ya. Mari, Del. Maaf, apa kita pernah ketemu? Kenapa? Luar biasa. Saya nggak nyangka suster yang manja seperti kamu dulu
sekarang sudah bekerja di perusahaan asuransi. Saya kerja double, dokter. Pagi saya kerja di asuransi, malam saya sebagai manajer di sebuah bar. Ya, namanya juga cari makan. Kami semua di sini sangat kehilangan kamu. Kehilangan suster penggoda, kan? Kita ngobrol di dalam. Yuk. Terima kasih, Susan. Tanpa bantuan kamu dan Warsa, saya nggak tahu harus apa lagi yang saya lakukan. Itu bukan merupakan bantuan, dokter. Semua ini atas kemauan kami. Saya pikir akal bulus lelaki penipu itu memang harus dihentikan. Jadi, semuanya nggak perlu dibesar-besarkan. Iya kan, dok? Sekarang coba katakan angin apa yang membawa kamu datang kemari. Saya datang ke sini untuk merayu Anda supaya masuk dalam asuransi kami. Dan ini proposal yang saya rancang khusus untuk Anda, dokter. Silakan Anda lihat dulu. Proposal itu nilainya seumur hidup. Dan pertambahan nilainya sangat memuaskan. Seperti luka-luka di luar dugaan, meninggal, atau misalnya dokter berobat ke rumah sakit juga bisa. Ayolah, dok. Proposal ini sangat penting dan sangat perlu, terutama bagi mereka yang hendak membina rumah tangga. Bisa untuk persiapan, kan, dok? Maksud kamu apa? Dokter. Semua orang juga udah tahu. Dokter kan akan bersanding dengan dokter Diana. Kalau bukan karena kalian, saya rasa Diana sekarang nggak jadi milik saya. Dan dia masih tetap nggak percaya atas segala kebusukannya Gunawan. Jangan sentimen gitu dong, dok. Kenapa? Kamu masih mengharapkan dia? Masih mencintai dia barangkali? Cinta atau enggak, saya rasa sekarang udah nggak ada artinya. Gimana kabar Warsa? Oh iya, dokter Warsa sekarang udah kerja di klinik, dok. Dan kayaknya dia mau pindah rumah. Bagus. Kak, mulai saat ini, saya akan lebih banyak membaca tulisanmu. Halo? Halo. Kamu sudah puas sekarang, ha? Ini siapa? Oh, begitu ternyata. Begitu cepat kamu ngelupain saya. Oh, kamu. Ada apa? Ternyata dunia ini begitu sempit ya. Sangat sempit. Apalagi untuk orang seperti kamu. Untuk apa lagi mencari saya? Masih penasaran ya? Enggak. Saya cuma mau ngasih selamat sama kamu. Kamu tahu kenapa? Rumah sakit tempat kamu bekerja sekarang. Kepala rumah sakitnya adalah teman baik saya. Dan kamu tahu sendiri kan, yang namanya teman baik. Jadi ya, sekali lagi, saya kasih selamat sama kamu ya. Selamat bekerja. Apa maksudmu? Kamu harus ingat, ada pepatah yang bilang, budi dibalas dengan budi. Dan dendam dibalas juga dengan dendam. Iya kan?
menawar macam. Dian. Diana. Dian. Cobalah kamu telepon Dokter Johan dulu. Suruh dia nanti malam datang kemari untuk makan bersama. Biar rame kita makan, kan enak kalau rame-rame. Juga sekalian kita bicarakan tentang tamu-tamu yang bakal diundang nanti. Lagi tiduran tuh? Itu loh, pakaian pengantinmu itu mbok dicoba dulu. Nanti malah menimbulkan masalah waktu pesta. Diana, ini yang ngomong bukan radio rongsokan. Ini bapakmu yang ngomong, mbok didengar dulu. Aduh, masa mau jadi pengantin kayak begitu? Jangan sampai bocah edan. Sekarang sudah berani main protes-protesan. Nanti bisa protes beneran ini. Waduh, bahaya ini. Najwan, sini cepat kemari. Cepat. Ada apa, Paman? Ada sesuatu yang unik yang perlu Najwan lihat. Memangnya kenapa sih, Paman? Nggak tahu deh. Kayaknya dia lagi kumat tuh. Diana? Hei, coba lihat nih siapa yang datang. Ayo dong buka pintunya. Hei. Udah tahu, pintunya nggak dikunci. Nah, silakan masuk, Najwa. Ya. Silakan duduk. Nah, sekarang kalian sudah saling ketemu, ya. Sebaiknya Papa sekarang masuk dulu. Kalian bicaralah. Orang yang mau nikah dilarang keras cemberut dan main protes-protesan. Bisa-bisa nanti ditinggal sama pasangannya. Ingat itu. Saya ada sesuatu buat kamu. Kamu harus lihat ini. Terima kasih. Saya suka sekali. Waduh, cincin yang manis, indah sekali. Sesuai untuk anakku. Bagus. Sini apa, Papa ikut campur aja sih? Kenapa? Nggak boleh Papa ikut senang? Nah, ambil. Itu aja marah. Siapa yang marah? Orang Papa mau masak buat makan malam juga.
Pada mau makan nggak? Udah selesai nih. Bagus sekali ya. Itu cincinnya Mbok disimpan dulu. Papa nih sirik aja sih. Sirik. Nah, ayo makan lu, Johan. Hah, ayo. Pertanda burukkah tadi? Atau mengapa kejadiannya hampir sama? Mamanya Diana jadi mati muda. Diana, Astrid. Dr. Johan. Selamat, Dr. Johan. Semoga kebahagiaan menghampiri. Sama-sama, Dokter Warsa. Saya juga mengharapkan kebahagiaan juga bisa menghampiri Dokter Warsa. Ya, moga-moga. Cuma... Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Dokter Gun mengancam saya. Katanya kepala bagian bedah di rumah sakit yang bakal saya bekerja itu teman sekolahnya. Dia... Gila. Dia masih belum sadar juga. Gunawan masih mencoba menghubungi kamu, Dokter Warsa. Hah, keterlaluan dia. Ya udahlah. Sudahlah, jangan dipikirkan. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kamu, Dokter Warsa. Ingat pesan saya. Kalau memang kamu berhasil di bidang medis dan kamu mempunyai prestasi, itu akan membuktikan bahwa kamu lebih hebat daripada Dokter Gun. Prestasi yang terbaik, ingat itu. Terima kasih, Dokter Johan. Ucapanmu ini memberi saya semangat. Kalau melihat semangat dan keberanian kamu ini, saya yakin kesuksesan kamu akan melebihi Dokter Gunawan. Mungkin saat ini saya kurang pantas membicarakan hubungan kakak saya dan Stella atau istrimu. Tapi sebagai adiknya, saya rasa perlu. Udahlah, sesuatu yang sudah lewat nggak perlu diungkit-ungkit lagi, Dokter Warsa. Saya tidak mungkin. Maksud saya mewakili kakak saya. Terimalah permohonan maaf kami. Dan izinkanlah kami merawat anak Stella. Kalau itu urusan kalian. Johan, segala sesuatu untuk kebutuhan si kecil sudah aku persiapkan. Tinggal menunggu kelahirannya. Sebentar lagi kamu akan kukabari. Kamu senang? Mengapa aku masih bertanya ya? Tentu saja kau bahagia. Karena si kecil inilah yang sudah lama kita nanti-nantikan. Inilah bukti cinta kita. Johan, baru-baru ini Mama menanyakan kabarku. Aku tahu kamu sudah lama tidak mengirim kabar. Tapi tidak apa. Itu lebih baik. Lebih baik Mama tidak tahu permasalahan rumah tangga kita. Biar nanti aku sendiri yang menyampaikannya. Aku bilang sama Mama, kalau sebentar lagi aku akan melahirkan.
Dia gembira sekali. Dia bilang dia akan segera memomong cucu. Melihat kegembiraannya, hatiku semakin hancur. Johan, waktunya semakin dekat. Aku terus berdoa supaya aku diberi kekuatan dan anak kita lahir selamat. Aku Halo. Halo, Dokter Gun. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Saya mau tanya, berapa tarifmu sekali operasi? Ternyata kamu tuh. Ada apa kamu telepon saya? Hah? Ada urusan apa? Hati-hati. Rezeki yang diperoleh dengan jalan tak halal bisa menghancurkanmu. Apalagi yang sudah jelas-jelas dengan uang haram. Keahlianmu jangan dipergunakan untuk jalan yang sesat. Bukan begitu, Dok? Sebetulnya maksud kamu apa sih? Jangan emosi dulu. Saya hanya menyampaikan kabar baik untukmu. Dokter Diana dan Dokter Johan segera menikah. Pasangan yang pas, bukan? Halo? Halo? Sudah berunding dengan keluargamu, sebab operasi ini nantinya sangat mengandung risiko. Sudah, dokter. Semua sudah menyetujui. Termasuk suamimu? Tentu, dokter. Bagus. Berarti minggu depan kita sudah bisa operasi. Sebentar ya. Oke. Dok, bentar dok, tolong dok. Oh, nanti aja deh. Kamu taruh di ruangan saya ya. Oke. Stella! Stella! Hey, Stella! Persiapan yang matang ya. Dian, apa saya nggak boleh berharap? Kamu mau kembali? Kalau memang itu mau kamu kembali aja sama Susan. Toh dia sangat mencintai kamu. Dian, saya tidak mencintai Susan. Dia itu nggak ada kepribadian. Sama saja. Saya juga nggak bisa mencintai kamu. Karena di mata saya, kamu nggak punya kepribadian. Dian, jangan pedulikan hubungan saya dengan Susan. Tapi kamu izinkanlah saya mencintai kamu. Maaf, semuanya sudah berakhir. Lagi dengan SMU 3 PSKD di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Sekolah ini berlokasi di dekat salah satu lokasi rawan kerusuhan di sekitar
dan 14 Mei, para siswa tetap bersekolah. Namun mereka kesulitan memperoleh kendaraan umum yang dianggap ke sekolah. Seperti juga kelompok masyarakat lain, para siswa yang menjadi saksi hidup kerusuhan Mei 98 ini berharap peristiwa serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah kalian menikah nanti, rumah ini pasti akan menjadi sepi. Entah siapa yang akan menemani Paman nanti. Paman, nggak mungkin Paman, nggak mungkin kami meninggalkan Paman. Paman akan tinggal bersama kami nanti. Lagi pula sebentar lagi, Paman kan jadi mertua saya. Menyerahkan Diana pada kamu, itu sudah merupakan kelegaan yang paling besar. Paman jadi merasa tidak khawatir lagi akan kehidupan dan hari depannya. Ya, kamu pasti bisa membimbing dan menuntunnya dengan baik. Paman, sebenarnya malah saya mau terus terang sama Paman. Apakah saya ini sanggup menyenangkan Diana atau enggak? Paman kan tahu, saya pernah gagal berumah tangga. Kamu takut terluka lagi? Entahlah. Tapi yang jelas saya udah gak sabar pengen memanggil Paman sebagai Papa. Iya. Sebentar ya. Iya, Paman. Halo? Astrid? Iya. Apa kabar? Baik-baik aja? Iya. Cucuku bagaimana? Sehat-sehat semua ya? Iya. Apa? Loh, kenapa? Kok nggak bisa datang sih? Itu kan perkawinan adikmu. Oh, hamil tua toh? Jadi suamimu yang bakal datang? Ya wis. Iya. Ya wis, gue tak kandani Diana. Ya wis ya. Itu tadi mbaknya Diana, putri Paman yang paling tua yang tinggal di Batam sana. Dia bilang nggak bisa hadir pada saat pernikahan kalian nanti karena dia sedang hamil besar. Jadi kemungkinan ya suaminya lah yang akan datang. Kalau nggak salah, Dokter Yalma ya, Paman? Nanti kalian kan bisa saling tukar pikiran. Saya tahu. Tukar pengalaman bagaimana cara menjinakkan istri. Hari ini benar-benar hari tergelap dalam hidup saya. Inilah kesengsaraan saya. Dokter memvonis saya mandul. Kecelakaan mobil yang menimpa saya itu telah merenggut masa kebahagiaan saya. Saya tidak bisa punya anak. Saya tidak bisa punya keturunan. Apalagi arti hidup saya ini. Apa saya masih pantas untuk hidup? Ya Tuhan, benarkah ini?
nasib Bumi Karasta? Lalu hubungan Karasta dengan Stella, anak dalam kandungan Stella itu sebenarnya anak siapa? Apakah anak Dokter Johan? Tapi kenapa mereka berpisah? Tak lama lagi Dokter Johan bakal menikah dengan Dokter Diana. Bagaimana ini? Ya Allah, tidak lama lagi aku akan menjalani operasiku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Bantulah aku. Jangan biarkan sel-sel kanker ini merenggut nyawaku, ya Allah. Jangan pisahkan aku dari anakku dan suamiku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Bantu aku. Tolong aku. Lindungi aku, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas perjodohan yang telah Engkau berikan kepada putriku. Sebentar lagi dia akan menikah, ya Allah. Restuilah pernikahannya. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku serahkan dia kepadamu, ya Allah. Kepada perlindunganmu. Ya Allah. Lindungilah selalu putriku. Lindungilah dia, ya Allah. Amin. Rabbal alamin. Minggir semua. Gun! Jangan! Gunawan, bajingan kamu. Apa sih mau kamu? Lepas! Diam kamu. Kamu tahu, kalau saya tidak bisa memiliki kamu, tidak seorang pun yang bisa memiliki kamu, termasuk bajingan itu. Mau apa kamu? Kamu pikir saya main-main? Saya serius ini. Lepas! Lepaskan dia. Lepaskan dia, Gun. Kamu yang harus lepaskan dia buat saya. Karena dia milik saya. Kamu tahu itu. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, kamu akan menyesal, Gun. Kamu jangan macam-macam ya. Saya serius ini. Ya Allah. Diana. Kamu betul-betul pengecut. Kamu yang pengecut. Buktikan kalau kamu berani. Ayo, bisa nggak kamu tolongin Diana sekarang? Hah? Buktikan, ayo. Kamu memang pengecut, dasar kamu pengecut. Gunawan, jangan! Hentikan! Dian! Ada apa? Mau ngagetin kakak lagi? Enggak. Orang saya mau pengen tanya aja. Emangnya Mbak mau kemana? Kok kayaknya mau pergi jauh? Kakak mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Kakak kan nggak sakit.
Kakak mau menenangkan diri. Cuma beberapa minggu aja kok. Marwan jangan kemana-mana ya. Rajin bantu ibu, jangan nakal dan jangan pergi-pergi. Kebahagiaan itu milik kita, Diana. Benarkah? Benar kebahagiaan itu akan jadi milik saya? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Yang hanya bisa memisahkan kita hanya maut, Dian. Kamu harus tahu, sekarang kandunganmu sudah mulai mengecil. Itu karena kanker lebih kuat daripada janinmu. Kemungkinan besar kamu bisa keguguran. Pertahankan anak ini. Anak ini harus hidup. Dokter Diana kan mau jadi pengantin. Dokter Diana mau menikah. Emangnya Mbak nggak dapat undangan? Wah, dengan siapa? Dengan Dokter Gunawan, pacarnya itu? Bukan. Kenapa foto ini ada di sini, Pak? Itu kan istrinya Dokter Johan. Diana pernah merawatnya. Pak, wanita muda inilah yang kita bicarakan itu.